Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Sleepers. Film ini rilis tahun 1996. Bercerita tentang balas dendam 4 sekawan yang hidup bersama sejak kecil. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. This is a true story about friendship. This is my story and that it really mattered. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang persahabatan yang lebih kental daripada darah. Kisah seorang anak bernama Shaq dan 3 sahabatnya. 2 dari sahabatnya adalah seorang pembunuh yang umurnya tidak pernah melewati 30 tahun. Kehidupan masa lalu yang sangat pedih membuatnya melakukan hal itu. Di awal kisah, di sebuah tempat 4 sahabat laki-laki sedang berjemur. Mereka bernama Shaq, Tommy, John, dan Mikey. Mereka berempat hidup tak terpisahkan, tinggal di sebuah wilayah bernama Hell Kitchen, sisi barat dari kota Manhattan. Hell Kitchen dihuni oleh campuran Irlandia, Italia, Puerto Rico, dan pekerja Eropa Timur. Shaq tinggal di sebuah apartemen samping rel kereta, di mana ayahnya selalu melakukan KDRT terhadap ibunya. Domestic violence was a cottage industry in Hell's Kitchen for a marriage to end. Yet despite the harshness of Kebiasaan mereka berempat bertaruh dalam sebuah permainan jalanan dengan remaja yang lainnya. Kejahatan terhadap orang lain di lingkungan Hell Kitchen sangat dilarang. Ketika itu terjadi, maka hukumannya fatal dan pasti berakhir dengan kematian. Hell Kitchen adalah tempat yang terbebas dari korupsi. Shaq dan ketiga temannya menghabiskan banyak waktu di Holy Angels. Mereka bertugas menjadi putra altar. Semuanya ingin bekerja di misa pemakaman. Sejak pemakaman dikenakan biaya $3. Shaq adalah anak yang paling usil, suka mengerjai biarawati saat sedang melakukan acara di gereja. Pria ini adalah Bapak Bobby, seorang pendeta yang sudah menganggap mereka berempat seperti anaknya sendiri. Shaq dan Tommy pernah menyusup ke ruang pengakuan, menyamar menjadi pendeta. Seorang perempuan masuk ke ruang pengakuan mengatakan bahwa dirinya berselingkuh. Setelah beberapa waktu bercerita, perempuan itu mengatakan terima kasih karena sudah mendengarkanku. Perempuan itu tahu bahwa yang ada di balik jaring bukanlah pendeta. Perempuan itu juga menyuruh anak-anak di balik jaring untuk merahasiakannya demi kebaikannya sendiri. The fog? Take a number. What are you going to do? I know what you want. I know what I should. Thanks for listening, Phil. I know you'll keep it. I guess you had to tell somebody. Father Robert Carrillo was a Bobby adalah satu-satunya orang yang bisa duduk santai di bar walaupun dia adalah seorang pendeta. Sebelum menjadi pendeta, Bobby telah melewati kehidupan kelam yang tidak seorang pun tahu apa yang telah dia lalui. Bobby mendatangi Shaq dan tahu apa yang telah Shaq lakukan di balik ruang pengakuan. Namun Bobby tidak marah. Bobby menyuruh Shaq menemuinya nanti malam, ada sesuatu yang akan Bobby lakukan, dan Shaq harus membantunya. What do you hear? Anything? I hear you're interested in me. Word is you want to get the feel I of don't know it. what you're talking about, Father. Well, maybe I got the wrong. I'll see you later tonight. I gotta drop some books and you love to help. Mikey adalah orang yang paling berpengalaman tentang wanita dibanding 3 temannya. Namun cinta sejatinya adalah Carol Martinez, seorang anak blasteran yang tinggal di Hell Kitchen, setengah Puerto Rico dan setengah Irlandia. Dibesarkan oleh ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Carol adalah wanita yang suka menyendiri, namun Carol sangat nyaman berteman bersama mereka berempat. Mereka juga senantiasa menempatkan Carol di tengah-tengah mereka dan selalu melindunginya. Mereka sering mengintip ruang ganti sebuah tempat pertunjukan dan melihat wanita dewasa sedang berganti pakaian. Seorang pria memberitahu mereka bahwa dulu Hell Kitchen dipegang oleh seorang pria bernama King Benny. Dia adalah legenda di wilayah ini. Seorang pria yang banyak mengusir berandalan dari Hell Kitchen. King Benny pernah dihajar oleh seorang mafia hingga merontokkan gigi depannya. Dan King Benny menunggu 8 tahun untuk membalas dendam. Hingga pada suatu waktu, King Benny mendatangi sebuah pemandian, melepas gigi palsunya dan menembak pria itu beberapa kali hingga tewas. I see your face. Then he pulls out a gun and he shoots the guy twice. Bang, bang, bang. And then he take a bath. Sejak saat itu tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Shaq mendatangi sebuah bar dan bertemu dengan King Benny yang sudah menua.
di mana Benny menjalankan bisnis bar dan beberapa bisnis gelap lainnya. Zack mengatakan bahwa dirinya datang untuk melamar sebuah pekerjaan. Orang-orang di Hell Kitchen mengatakan jika ingin mencari pekerjaan, datanglah ke King Benny. Lalu Benny menyuruh Zack kembali ke sini besok. Pekerjaan pertama Zack dibayar $25 per minggu. Mengantar uang pembayaran ke polisi dengan cara yang tidak biasa. Zack dihadang dua pria yang ingin merampoknya. Mereka membawa Zack ke sebuah tempat, lalu seorang pria tua mendekati mereka membawa sebuah pistol, meminta kantong uang tersebut dan menyuruh Zack pergi. What about them? You can't. Steal the hand show. Itulah cara unik King Benny membayar polisi untuk urusan bisnisnya. Lalu Zack meminta King Benny mempekerjakan teman-temannya juga. Karena Zack anak yang menurut, akhirnya King Benny memberikan mereka berempat pekerjaan. Tugas mereka mengirim uang ke polisi. Karena mereka adalah orang yang cocok dan tidak mencolok. Bobby adalah pemain basket handal yang sering bermain bersama mereka. Bobby sempat mengingatkan mereka bahwa bekerja dengan King Benny bukanlah sesuatu yang bagus. Namun Zack mengatakan itu adalah cara yang bisa mereka lakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Pickup game. Oh, good shot. I found an art class. Take any art No, you classes? don't have to pay I me. don't know. It could be nothing but. Maybe, or it could be the first step. You can get out of here. You can worry about the leopards. No lepers, Michelangelo. Good money, good work. Lalu scene maju di musim dingin tahun 1967, di mana di tahun tersebut John sakit paru-paru dan terkapar di rumah sakit. Zack dan temannya hanya bisa berharap John mampu melaluinya dan bisa bermain bersama mereka lagi. Dan Bobby adalah orang yang tidak membiarkan John kenapa-napa. Bobby membiayai semua perawatan yang John lakukan di rumah sakit. Benny mengatakan ke anak buahnya bahwa Bobby dulu adalah seorang tukang pukul yang sangat bagus. Namun sayang, Bobby harus pindah ke jalan yang lain. Mereka selalu memenangkan pertandingan jalanan. Namun hari itu, seorang perempuan cacat sengaja memprovokasi Mikey agar Mikey dan teman-temannya kalah. Mikey membiarkannya menang karena perempuan itu adalah kakak dari orang yang bertaruh dengannya. Mikey merasa perempuan di kursi roda lebih membutuhkan uangnya. Pemilik toko sering dipanggil dengan sebutan Bapak Gemuk. Dia selalu memberi nasihat ke Zack dan teman-temannya. Jalanan adalah tempat yang bagus untuk belajar. Bapak Gemuk juga selalu mengatakan bahwa kalian adalah laki-laki yang akan merubah Hell Kitchen suatu saat nanti. Lalu scene berganti di musim panas 1967. Suhu udara mencapai 98 derajat. Mikey melihat seorang penjual hotdog dan mereka sudah beberapa minggu tidak mengerjai penjual hotdog. Dan kali ini adalah giliran Zack yang akan menjadi umpan. Menipu penjual hotdog adalah sebuah pekerjaan mudah. Zack akan berpura-pura membeli hotdog, setelah mendapatkannya Zack akan kabur. Jika penjual mengejarnya, maka Mikey dan kawan-kawan akan makan hotdog sepuasnya. Karena penjual sibuk mengejar Zack. Dan benar saja penjual mengejar Zack. This left the vendor with two neither very appealing. He could stand his ground, and the second forces him to abandon. I took it from him and ran. Mikey dan kawan-kawan makan hotdog gratis sepuasnya. Mikey memiliki sebuah ide yang lebih menarik. Mikey mengajak Tommy dan John mendorong gerobak ini dan menyembunyikannya. Zack benar-benar kelelahan berlari dan berharap penjual itu menyerah mengejarnya. Mikey menunggu Zack di sebuah tempat, namun Zack tidak kunjung datang. Mereka menduga ada sesuatu yang terjadi dengan Zack. John mengatakan bahwa Zack akan baik-baik saja. Lalu mereka melihat Zack berlari mendekat. Mereka berempat mendorong gerobak dan ingin menyembunyikan di bawah tangga stasiun bawah tanah. Namun sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Mereka tidak kuat menahan gerobak yang akhirnya gerobak jatuh ke bawah menimpa seorang pria tua yang sedang naik tangga. Pria itu dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, dan keempat anak itu dituntut atas perilaku sembrono yang membahayakan. Ayah Zack sangat marah mendengar hal ini. Zack datang ke gereja menemui Bobby dan ingin menjadi putra altar lagi. Zack menangis. Bobby mengatakan bahwa Zack akan mampu melewati ini semua. Beberapa waktu kemudian, Zack, Tommy, John, dan Mikey dipanggil ke pengadilan.
Zack tidak pernah menyadari bahwa pria penjual hotdog bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun Zack dan teman-teman tidak berpikir sampai sejauh itu. Yang Zack lihat hanyalah makan gratis. Tom, John, dan Mikey dituntut jangka waktu 18 bulan dan tidak kurang dari setahun di penjara anak-anak Wilkinson. Dan Zack dituntut tidak lebih dari setahun dan tidak kurang dari 6 bulan. Zack mendapat hukuman paling ringan karena Zack hanya mencuri hotdog. Sebelum dibawa, Bobby menghampiri mereka. Zack meminta bantuan ke Bobby karena beberapa minggu yang lalu ayah dan ibunya terlihat seperti orang yang ingin saling membunuh. Zack meminta Bobby mengatakan ke mereka bahwa Zack akan baik-baik saja. Tempat ini adalah penjara anak, atau lebih tepatnya tempat rehabilitasi anak bernama Wilkinson. Satu tahanan dipisah dengan tahanan yang lain. Saat pertama kali datang, seorang penjaga bernama Knox mendatangi Zack dan menyuruh Zack membuka semua bajunya. Terlihat tatapan aneh di wajah Knox. Ada 4 penjaga yang ditugaskan di setiap lantainya. Dan dalam kasus ini, Knox ditunjuk sebagai pemimpin kelompok penjaga. Pria ini adalah Ferguson, seorang anak polisi yang terbunuh. Dia menunggu panggilan untuk masuk ke dalam daftar kepolisian New York. Styler memanfaatkan pekerjaannya di Wilkinston untuk membiayai sekolah hukumnya. Edison adalah seorang lulusan SMA di wilayah setempat. Di tempat ini bukan hanya ada anak bermasalah, namun beberapa dari mereka sering keluar masuk tempat ini. Rata-rata anak tersebut terlibat kekerasan di usianya yang masih relatif muda. Seorang anak bertubuh besar dengan sengaja mengganggu Mikey. Akhirnya mereka terlibat perkelahian di ruang makan. So? It bothers me. I don't want to be near you or... Knox melihat hal itu dan membiarkan perkelahian terjadi. Mikey babak belur karena tidak bisa melawan pria itu. Knox menyuruh pria besar itu kembali ke kamar, namun Knox menyuruh anak-anak Hell Kitchen membersihkan makanan di lantai dengan cara menjilatinya. Seorang penjaga datang dan menyuruh Knox pergi karena shiftnya sudah berganti. Pria itu tidak senang dengan apa yang Knox lakukan. Setelah Knox pergi, penjaga itu menyuruh keempat anak Hell Kitchen berdiri dan membersihkan diri. Beberapa waktu kemudian, Knox membawa 4 anak Hell Kitchen ke sebuah ruangan bawah tanah. Mereka tidak tahu akan dibawa kemana mereka oleh Knox, karena mereka juga tidak berani melawannya. Di sebuah tempat, teman-teman Knox sudah menunggu. Mereka sedang mabuk bersama. Dan ternyata mereka dibawa ke tempat ini dipaksa melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka berempat dilecehkan secara seksual oleh Knox dan teman-temannya. Setelah malam itu, Knox mengancam mereka jika mengadukannya ke orang lain. Bobby mendatangi Wilkinson untuk menjenguk anak-anak. Bobby melihat Zack yang semakin kurus. Zack sangat menyayangi bapak Bobby. Namun Zack tidak berani memandang wajahnya karena takut Bobby tahu apa yang terjadi dengan Zack dari matanya. Bobby bertanya apakah Zack ingin membicarakan sesuatu ke Bobby. Zack tidak banyak bicara karena takut Bobby mengetahuinya. Bobby mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu Mikey, Tom, dan John. Mereka juga tidak banyak bicara. Bobby menceritakan ke Zack sebelum datang ke sini, Bobby ke penjara menjenguk temannya. Bobby memiliki 2 teman, seorang pembunuh. Dulu saat masih kecil, Bobby dan kedua temannya juga pernah ditahan di tempat ini. Zack bertanya kenapa Bobby masih berteman dengan pembunuh. Bobby menegaskan bahwa mereka adalah teman terbaikku. Zack tidak bisa menahan lebih lama apa yang dia sembunyikan. Lalu Zack pamit ke Bobby untuk kembali. Bobby menyadari ada sesuatu terjadi dengan Zack. Bobby mengatakan bahwa Zack bisa melewati ini semua. You have any friends not in jail? Not as many as I would like. What's he in for? Triple murder. He's a good friend. We hung out together. We were close. We were both sent up here. Gonna be okay. I didn't want to let him go. I never felt as close to anyone as I felt. A number of the inmates is tough. Saat malam hari, Zack sering mendengar suara tangisan dari kamar-kamar sebelahnya. Dan malam itu, Zack mendengar suara tangisan dari kamar John. John menangis saat Ferguson mendatangi kamar meruda paksa John dengan kebejatannya. Mereka juga mendapat kelas untuk belajar. Seorang guru mendekati Zack, dia tahu bahwa Zack adalah anak yang pintar. Zack memberitahu bahwa buku favoritnya adalah The Count of Monte Cristo. Namun selama ini Zack tidak pernah memiliki bukunya. Guru itu memberikan sebuah buku, yaitu The Count of Monte Cristo. Guru bertanya apa bagian favorit dari buku ini. Zack mengatakan balas dendam. Beberapa waktu kemudian Mikey babak belur dan disekap di ruang isolasi oleh Knox.
4 kawanan dari Hell Kitchen semuanya babak belur dan diisolasi di ruangan yang berbeda. Beberapa waktu sebelumnya, mereka menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa bebas mereka lakukan adalah saat permainan football dimulai, di mana penjaga melawan tahanan. Mikey mengincar Knox saat pertandingan. Mikey tahu bahwa orang yang paling tangguh bermain football di penjara ini adalah seorang pria kulit hitam bernama Rizzo. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkannya. Bahkan penjaga tidak mau mendekatinya. Mereka berempat memiliki rencana merekrut Rizzo dalam permainan football dan menghajar Knox saat bermain. Akhirnya Mikey benar-benar mendatangi Rizzo dan membicarakan hal ini. Penjaga memang tidak pernah menyentuh Rizzo, namun penjaga melakukan hal itu ke anak-anak lain. Kita hanya perlu memberinya sedikit pukulan saat permainan dimulai dan berusaha mengalahkan tim penjaga. Hanya untuk beberapa jam mereka bersenang-senang melawan penjaga. Dan benar saja, pertandingan football menjadi ladang pertempuran antara penjaga dan tahanan. Funny, Sambo. I call heads. You called heads? It is a Let's go. Cover me! I'm feeling good! And brought it back down to the street. We're once again free. Rizzo benar-benar menjadi bintang dan mempermalukan penjaga dalam permainan tersebut. Namun resiko dari apa yang mereka lakukan tidak pernah terpikirkan. Yang akhirnya mereka berakhir babak belur dihajar penjaga dan dikurung dalam ruang isolasi. Beberapa waktu kemudian Mikey menjenguk Shaq di klinik. Shaq bertanya di mana Tom dan John. Mikey mengatakan bahwa mereka masih terbaring di kasur. Mikey juga memberitahu bahwa Rizzo telah tewas. Penjaga memukulnya beramai-ramai hingga Rizzo tak sadarkan diri dan tewas. Namun, laporan yang diberikan penjaga mengatakan Rizzo tewas karena penyakit. Shaq merasa bersalah karena rencana mereka Rizzo menjadi korban. Mereka berempat berkumpul membahas apa yang akan dilakukannya setelah keluar dari penjara ini. Diketahui bahwa Shaq adalah orang pertama yang akan keluar dari sini. Shaq akan melaporkan tentang semua perlakuan yang Shaq alami di sini. Seseorang harus menghentikan kebiadaban yang dilakukan penjaga. Namun John melarangnya. John tidak mau ada orang lain yang tahu tentang apa yang John alami di sini. Apalagi sampai orang tuanya tahu. Akhirnya mereka berempat sepakat tidak akan mengatakan apapun ke orang lain tentang apa yang mereka alami. Di malam terakhir Shaq di penjara, seorang penjaga datang ke kamarnya mengucapkan salam perpisahan dan membawa 4 anak Hell Kitchen ke ruang bawah tanah. Mereka diruda paksa oleh Knox dan kawan-kawan untuk kesekian kalinya. Lalu scene maju di tahun 1981. Di sebuah bar, pria ini adalah John dan Tom yang sudah tumbuh besar. Mereka berdua menjadi seorang pendiri geng bernama West Side Boss di wilayah Hell Kitchen. Mereka berbahaya dan mematikan, namun sangat melindungi orang-orang yang tinggal di wilayah Hell Kitchen. Saat John ke toilet, John melihat seseorang yang tidak asing baginya. Dan ternyata itu adalah Knox yang sedang makan. John menghampiri Tommy dan menyuruh Tommy melihat pria yang sedang duduk makan. Dan benar saja, John tidak salah lihat. Tommy mengatakan bahwa kebetulan sekali bertemu di tempat ini. John bertanya apa yang harus kita lakukan. Mereka berdua menyiapkan pistol dan mendekati meja Knox. Tom mengatakan sudah lama tidak berjumpa. Knox bingung karena merasa tidak mengenal mereka. Tom menjelaskan bahwa sangat susah baginya melupakan apa yang sudah Knox lakukan bersama teman-temannya. Tom mengatakan bahwa dirinya adalah Tom dan John. Mungkin Knox akan mengingat 4 anak dari Hell Kitchen yang Knox lecehkan saat di penjara anak Wilkinson beberapa tahun yang lalu. Knox mengingatnya dan bertanya apa yang kalian mau. John menegaskan bahwa sudah lama John menginginkan Knox mati. Melihat pistol, Knox merasa bahwa malam ini adalah malam kematiannya. You ordered the meatloaf. The brisket's really good here, only all use. Did that hurt, Knox? Tom dan John akhirnya ditahan. Mereka mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Pria ini adalah Shaq. Mendengar hal ini, Shaq tidak bisa tinggal diam. Karena mereka berempat adalah sahabat yang saling peduli satu sama lain. Shaq mendatangi penjara bertemu dengan Tom dan John.
John mengatakan bahwa 1 orang telah tumbang. Hanya tersisa 3 orang lagi. Awalnya Zack tidak paham siapa yang tumbang dan tentang apa ini semua. Tom menegaskan bahwa yang mereka bunuh adalah Knox, penjaga yang melecehkan kita di penjara Wilkinston. Pria ini adalah Mikey. Saat ini Mikey menjadi asisten jaksa wilayah dan Zack menjadi seorang jurnalis. Mereka bertemu secara diam-diam. Mikey bertanya apa yang John katakan. Zack mengatakan bahwa John dan Tom memang melakukan penembakan dan pria yang mereka bunuh adalah penjaga, yaitu Knox. Mikey menyuruh Zack menghubungi King Benny dan meminta seorang pengacara bernama Danny. Dia seorang pemabuk tapi sangat tepat untuk kasus ini. Mikey mengatakan bahwa Mikey akan menjadi jaksa penuntut di kasus John dan Tommy. Zack terkejut mendengar hal tersebut. Mikey menegaskan bahwa dirinya mengambil kasus ini tidak untuk menang. Namun inilah yang bisa Mikey lakukan untuk menolong Tom dan John. Mikey mengambil kasus ini untuk kalah. Sudah waktunya balas dendam. Tom dan John sudah menjatuhkan 1 dan sisanya adalah bagian kita. Mikey juga menyuruh Zack untuk tidak mengatakan hal ini pada siapapun. Biarkan Tom dan John menganggap Mikey sebagai pengkhianat. Itu akan menjadikan sandiwara ini terlihat meyakinkan. Mikey akan mencoba membawa kasus Wilkinston dalam persidangan nanti. Salah satu saksi yang akan Mikey datangkan ke pengadilan adalah teman dekat Knox, yaitu Ferguson. Kita akan membongkar semuanya di depan pengadilan. Catatan kita di Wilkinston sudah dihapus. Mereka tidak akan mencurigainya. Semua data tahanan Wilkinston dihapus setelah 7 tahun berlalu. Mikey memberikan beberapa berkas ke Zack. Styler saat ini menjadi polisi preman yang bergerak di bidang narkotika. Edison saat ini bekerja untuk wali kota. Kebiasaan seksualnya masih belum berubah, masih suka mengincar seorang anak laki-laki. Dan Ferguson saat ini bekerja di agensi pelayanan sosial Long Island. Mikey memberitahu rencananya, di mana Mikey akan mendatangkan Ferguson ke pengadilan. Pancing dia membicarakan Knox. Mikey juga sudah menyiapkan materi untuk pengacara Tom dan John. Dia hanya harus membacanya di pengadilan. Mikey melakukan ini semua untuk menolong sahabatnya dan membuang masa lalunya. Selama persiapan, Zack dan Mikey terlihat berkirim pesan, namun mereka menggunakan sebuah metode sederhana agar tidak seorang pun tahu rencana mereka. Mikey mengatakan bahwa dirinya punya 4 saksi mata yang melihat penembakan. Tugas Danny harus membuat kesaksian mereka ambigu. Mikey membutuhkan 1 saksi lagi yang berani mengatakan bahwa Tom dan John bersamanya saat pembunuhan terjadi. Seorang saksi yang kuat. Dan itu adalah tugas Zack mencarinya. Got 4 witnesses who saw the shooting in the Willing. Talk to King Benny. You gotta guess one for our side. Witness they can't touch. Don't they got a name for that? And what are we calling it? King Benny mendapat surat dari Zack. Lalu Benny menyuruh anak buahnya memanggil Danny untuk datang ke tempat ini. Pria ini adalah Danny, seorang pengacara dari Hell Kitchen yang frustasi dan sering minum karena merasa gagal menjadi seorang pengacara. Dalam 4 tahun terakhir, dia tidak pernah memenangkan kasus. King Benny mengatakan bahwa Danny akan menang di kasus ini dan Danny harus mengambilnya. Semua sudah disiapkan untuk Danny. Yang harus Danny lakukan hanyalah jangan mabuk saat di pengadilan. King Benny juga mendatangi geng West Side Boys agar terus membuat kegaduhan di jalanan. Berpura-pura memprotes Mikey karena menjadi jaksa penuntut sahabatnya sendiri. Semua ini dilakukan untuk menyempurnakan drama yang mereka lakukan. Permainan ini sangat berbahaya. King Benny menyebut permainan ini Sleepers. Mikey yang merancang semua pertanyaan untuk Danny bawa ke pengadilan. Semua tanggung jawab ini berada di tangan Mikey. Zack juga menemui Bapak Gemuk dan tokonya masih utuh hingga saat ini. Zack mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tom dan John bukan hanya untuk mereka sendiri. Itulah kenapa Zack tidak bisa tinggal diam. Carol masih tinggal di Hell Kitchen dan besar menjadi pekerja sosial. Zack menceritakan tentang semua ini ke Carol. Awalnya, Carol tidak percaya bahwa Mikey mengambil kasus ini. Itu bisa memecahkan hubungan persahabatan mereka berempat. Namun Zack menjelaskan kenapa Mikey mengambil kasus tersebut. Dalam kasus ini, Mikey tidak berniat untuk menang. Justru Mikey berniat kalah sebagai jaksa penuntut. Zack meminta bantuan Carol. Karena Carol bekerja di lembaga sosial, ada beberapa file yang harus Zack kumpulkan. Zack juga meminta Carol tidak mengatakan apapun saat Carol mengunjungi Tom dan John.
Biarkan mereka tidak tahu apa yang Shaq dan Mikey lakukan. King Benny menemui Shaq dan mengatakan bahwa 4 saksi yang Benny kumpulkan, 2 diantaranya berubah pikiran. Ada 2 saksi yang mengatakan melihat Tom dan John menembak Knox. Mikey memiliki tujuan agar kasus ini berakhir tuntas. Menyeret teman-teman Knox ke pengadilan membongkar apa yang mereka lakukan di penjara Wilkinston. Sidang mereka dimulai, di mana Mikey menjadi jaksa penuntut dan Denny menjadi pembela. Mikey mengatakan kepada juri bahwa dirinya memiliki saksi seorang teman dekat korban yang bisa memberitahu perilaku Knox. Mikey berpura-pura ingin menunjukkan bahwa Knox adalah pria yang baik. Denny membacakan pembelaan untuk John dan Tommy, di mana tuntutan ini terlalu cepat dibuat dengan bukti yang tidak terlalu kuat. Shaq mencoba berbicara dengan ayahnya, meminta bantuan ayahnya untuk menjadi saksi yang mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Tom dan John. Namun ayahnya secara tegas menolaknya. Shaq datang ke gereja berdoa, di mana Shaq mengingat pengalaman pahitnya. Shaq pernah dipaksa berdoa oleh Knox sambil dilecehkan saat masih di dalam penjara. Itu adalah ingatan yang tidak mungkin mudah hilang dari pikirannya. Don't blame us. Let's hear you pray. Spread your legs. Lalu Shaq mengajak Carol ke rumah Bapak Bobby. Shaq meminta Bapak Bobby menolong Tom dan John, di mana Bobby harus berbohong dan mengatakan bahwa Bobby ada bersama mereka berdua di malam pembunuhan. Bobby bertanya apakah memang mereka yang membunuh. Shaq mengatakan benar, merekalah yang melakukannya. Lalu Shaq menceritakan semuanya ke Bapak Bobby. Saat di penjara Wilkinston, Shaq beserta 3 temannya mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Mereka berempat dilecehkan secara seksual oleh penjaga. Setiap malam John tidak pernah bisa tidur dengan lampu menyala. Penjaga selalu mendatanginya secara bergantian meruda paksanya. Saat itu Shaq dan 3 temannya tidak berani mengatakan apapun dan bersumpah menjaga rahasia ini dari siapapun termasuk Bobby dan Carol. Hingga malam itu John dan Tom secara tidak sengaja melihat Knox di dalam bar. Tom dan John adalah anak yang paling sering dilecehkan di penjara saat itu. Dan orang yang mereka bunuh adalah pimpinan penjaga yang meruda paksa paling banyak. Mendengar hal ini, Carol menangis. Carol tidak pernah tahu kenyataan pahit yang diterima sahabatnya saat masih di penjara. Di sidang berikutnya, seorang saksi didatangkan ke pengadilan. Perempuan ini adalah salah satu pengunjung yang melihat kejadian itu. Mikey bertanya sewajarnya terhadap perempuan ini tentang kesaksiannya. Lalu Denny mengorek informasi dari perempuan ini. Denny mendapat informasi bahwa sebelum makan malam di bar, perempuan ini sudah beberapa kali minum anggur dan whisky. Perempuan ini mengaku bahwa dia melihat Tom dan John menembak. Denny bertanya apakah melihat mereka menembak. Perempuan ini mengatakan tidak. Dia hanya mendengar suara tembakan karena tidak berani melihatnya. Setelah panjang Denny mengorek, akhirnya Denny berhasil meyakinkan juri bahwa perempuan ini tidak melihat Tom dan John. Perempuan ini hanya melirik dan melihatnya saat Tom dan John pergi keluar. Perempuan ini tidak pernah melihat wajah Tom dan John. Pernyataan ini menguntungkan pihak pembela. Mikey benar-benar bisa bersandiwara layaknya seorang jaksa yang ingin menunjukkan bahwa Tom dan John bersalah. Shaq menemui seorang polisi yang paling jujur di Hell Kitchen. Seorang pria bernama Frank, merupakan keponakan King Benny. Di balik kejujurannya, Frank juga memiliki ambisi yang sangat besar menjadi kapten sebelum usianya 40 tahun. Dan dia melakukan segala macam cara. Cara tercepat menjadi kapten adalah menggulung semua polisi korup. Shaq memanfaatkan ambisinya. Shaq membawakan berkas yang diberikan oleh Mikey, di mana berkas itu berisi kejahatan yang Steller lakukan. Polisi korup yang memanfaatkan narkotika menjadi cuan untuk dirinya sendiri. Frank bertanya dari mana Shaq mendapatkan berkas ini. Shaq mengatakan itu sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Frank sangat senang mendapat informasi ini karena akan mengangkat reputasinya. About 3 weeks ago, the body bullets in his head, nothing in his body. What's behind door number 3? The prints on the gun belong If I down. ever make it onto your shit list, give me a chance to apologize. So you need anything else, you talk to Frank. Take care of yourself. Shaq mendatangi gereja bertemu dengan Bapak Bobby. Bobby tahu apa maksud Shaq. Dia ingin tahu jawaban Bobby tentang permintaannya beberapa waktu yang lalu.
Seorang saksi yang sedang makan di bar juga mengatakan dia melihat Tom dan John membunuh korban. Permainan ini sangat beresiko tinggi. Jika rencana ini berhasil, maka John dan Tom akan bebas, dan Mikey akan menanggung semua malu di wajahnya sebagai seorang jaksa penuntut. Jika gagal, maka semua kesalahan akan ditunjukkan ke Mikey, karena John dan Tommy mengira Mikey berkhianat. Danny berhasil membuat saksi seperti saksi sebelumnya terlihat ambigu dalam kesaksiannya. Carol bertemu dengan Mikey di kereta. Carol mengatakan bahwa Zack menemui Bapak Bobby dan menceritakan semuanya. Carol memberitahu bahwa Bobby belum memberikan jawaban. Jika Zack gagal mencari saksi yang menguatkan keberadaan Tom, maka rencana ini tidak akan berhasil. Mikey benar-benar tidak menyangka bahwa Zack menceritakan semuanya, bahkan bercerita ke Carol. Mikey sangat rindu dengan Carol, namun kondisi memaksanya untuk tidak mendekati Carol saat ini. Carol juga berharap banyak bahwa Mikey mau hidup bersamanya. Namun Mikey tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Zack mendatangi King Benny. Zack memberikan informasi yang sangat rahasia ke King Benny. Informasi tentang seseorang yang membunuh Rizzo. Dan saat ini kakak Rizzo merupakan seorang mafia besar, salah satu teman King Benny. Secara kebetulan Benny mengenal siapa Edison. Beberapa waktu lalu Edison mengundurkan diri dari pekerjaannya di wali kota. Dan saat ini Edison memiliki hutang $8.000 ke Benny. Pria ini adalah Edward, kakak Rizzo, seorang mafia besar. King Benny mendatanginya menjual sebuah informasi. Benny mengatakan bahwa adikmu mengenal orang ini. Benny meminta uang ke Edward sebanyak $8.000. Dan Edward bisa menagihnya ke seseorang bernama Edison beserta bunganya, karena dia berhutang ke Benny. Benny juga mengatakan bahwa saat ini orang itu tidak hanya berhutang uang ke Edward, namun juga berhutang nyawa, karena Edison lah yang membunuh Rizzo di penjara. Edward mengatakan bahwa Rizzo dilaporkan meninggal karena pneumonia. Benny menegaskan bahwa itu adalah laporan yang dipalsukan untuk menutupi kebenaran. Mikey dan Danny bertemu dengan hakim. Mikey berusaha meyakinkan hakim agar membawa Ferguson dalam sidang ini sebagai sahabat Knox dan membahas karakter korban. Mikey yakin Ferguson bisa menguatkan bahwa Knox adalah orang yang baik. Danny tidak keberatan dengan usulan Mikey. Beberapa waktu kemudian Ferguson dipanggil di sidang menjadi saksi. Mikey dan kawan-kawan melihatnya dan merasakan sakit di masa lalu masih membekas sampai detik ini. Ferguson tidak menyadari siapa orang-orang ini. Mikey bertanya bagaimana hubungan Ferguson dengan Knox. Ferguson mengatakan bahwa Knox adalah pria yang baik. Dia adalah sahabat dekat Ferguson. Mikey mencoba membuka pintu agar pembahasan mereka masuk ke ranah penjara Wilkinson. Apakah Knox memiliki musuh? Ferguson menegaskan bahwa Knox tidak pernah memiliki musuh. Lalu Danny mengorek masa lalu Ferguson dari berkas yang dia miliki. Danny menanyakan tentang pekerjaan yang Ferguson lakukan di penjara Wilkinson bersama Knox dan teman-temannya. Apakah ada kekerasan yang pernah Knox lakukan di sana? Awalnya Ferguson tidak mau menjawabnya. Danny menegaskan bahwa Ferguson sudah disumpah dan harus mengatakan kebenarannya. Danny menyudutkan Ferguson apakah pernah terjadi pelecehan seksual di Wilkinson. Seketika Ferguson melihat terdakwa adalah anak yang pernah digaulinya waktu itu. Hakim tidak mengizinkan Danny bertanya di luar konteks masalah yang diadili, karena hal itu menjauh dari kasus. Hakim juga memanggil Danny dan Mikey. Hakim mengatakan ke Mikey bahwa jika Ferguson banyak membahas hal di luar masalah yang diadili, Ferguson akan mencoreng nama Mikey di depan pengadilan. Mikey mengatakan bahwa dirinya sepertinya salah memanggil saksi. Padahal memang inilah yang Mikey rencanakan. Danny terus menekan Ferguson hingga Ferguson menangis dan mengakui semuanya. Ferguson mengatakan bahwa Knox, Ferguson, Stellar, dan Edison melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di penjara. Hal ini benar-benar mengejutkan seluruh orang yang ada di pengadilan. Danny mengatakan gaji yang Ferguson terima adalah bayaran untuk menjaga dan mendidik anak-anak di penjara, bukan malah melecehkannya. Ferguson mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah dan ingin semuanya selesai. Hakim menyuruh Ferguson pergi dan akan membahas masalah ini di sidang yang berbeda. Di sebuah tempat, Edward dan anak buahnya menculik Edison, menagih hutang dan menghajarnya hingga babak belur. Lalu Edward membunuhnya karena dialah yang membunuh adiknya. Nyawa ditukar dengan nyawa. Beberapa waktu kemudian, Frank juga menangkap Stellar, polisi korup yang bermain dengan narkotika. Semua bukti-buktinya sudah jelas.
Dengan penangkapan ini, Frank naik jabatan dan semakin mendekati pangkat kapten. Shaq dan Carol menemui Bapak Gemuk. Bapak Gemuk memberi nasihat ke Shaq dirinya ingin menjadi saksi untuk Tom dan John. Biar bagaimanapun Bapak Gemuk sudah mengenalnya sejak kecil. Namun pengadilan tidak akan percaya kesaksiannya karena dirinya hanyalah pemilik toko dan akan dianggap sebagai kesaksian palsu. Bobby sedang berada di gereja berdoa. Di sisi lain, sidang sedang berlangsung. Hakim bertanya siapa saksi yang akan didatangkan dalam peradilan. Denny mengatakan bahwa sejujurnya Denny masih menunggu. Hakim memberikan waktu sampai besok jam 9 pagi. Seorang pria datang ke gereja dan mengambil sebuah surat. Lalu surat itu sampai ke Mikey. Hal ini sedikit membuat Mikey terkejut. Denny memanggil Bapak Bobby sebagai saksi. Mereka berempat benar-benar tidak percaya bahwa Bobby mau datang ke pengadilan menjadi saksi. Bobby disumpah sebelum bersaksi. Bobby mengatakan bahwa hari itu Bobby bersama Tom dan John menonton sebuah pertandingan sampai jam 10 malam. Pernyataan Bapak Bobby mematahkan semua kesaksian dari pihak penuntut karena Tom dan John tidak berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Denny mengatakan berarti bukan dua tersangka ini yang menembak korban malam itu. Mikey maju dan bertanya tentang pertandingan. Mikey mengatakan semuanya dari surat yang Mikey terima dari Bobby. Mereka sudah merencanakan ini semua secara diam-diam. Bobby menunjukkan 3 tiket yang membuktikan bahwa Bobby bersama mereka berdua saat malam pembunuhan. Mikey tidak menyangkal apa yang Bobby katakan. Mikey mengambilnya dan tidak bisa mengatakan apapun. Bobby juga menjelaskan bahwa dirinya mengenal Tom dan John sejak kecil. Bobby sudah menganggapnya seperti anak sendiri, dan Bobby akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Shaq tidak percaya bahwa Bobby rela berbohong di atas sumpah menyelamatkan Tom dan John. Dan mulai sejak saat itu, Shaq tidak memiliki keberanian menunjukkan muka di hadapannya, karena Shaq sangat malu. Namun yang Shaq yakini bahwa Bapak Bobby bersaksi bukan hanya untuk Tom dan John, melainkan untuk Wilkinson. Akhirnya juri memutuskan bahwa Tommy dan John tidak bersalah atas tuduhan ini dan mereka dibebaskan. Mikey benar-benar rela mencoret mukanya sendiri demi menyelamatkan teman-temannya. Dia adalah orang yang paling banyak berkorban dalam rencana ini. Mikey melihat penjual hotdog dan membelinya. Gerobak itu mengingatkan apa yang dulu pernah Mikey lakukan. Shaq bertanya ke Mikey apa akibat yang akan Mikey terima. Mikey mengatakan bahwa dirinya harus pergi. Setelah jaksa wilayah tahu Mikey kalah, maka mereka tidak akan memberikan kasus lagi ke Mikey. Mikey menegaskan bahwa sudah waktunya untuk menenangkan diri. Setelah sebulan dari peradilan, mereka berempat tidak saling berkomunikasi. Hingga pada suatu malam, Tom dan John datang ke bar bertemu Shaq. Mereka berdua tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih atas apa yang Shaq lakukan. Shaq mengatakan berterima kasihlah ke Mikey. Dialah orang yang merencanakan ini semua. John awalnya sangat marah saat tahu Mikey mengambil kasus ini. Dia mengira Mikey mengkhianati persahabatannya. Mikey datang bertemu mereka, begitu juga Carol. Gotta be sent away on a murder rap who better than you. I started feeling sorry. I feel sorry for a lawyer. You alive and well, living in Uh-oh. It wasn't until you came in. Four gladiators. Yeah, but what was that name that Shakes wanted to call it? Nice! Yeah, we weren't that bad. Come on, you mutts. Wait. Don't you guys have... Just kidding, you know. Like Walk like a man! Di akhir cerita diinformasikan bahwa John meninggal dunia pada 16 Maret 1984. Ditemukan di sebuah rumah petak dengan lubang peluru di kepalanya. Dan pada kematiannya, John merupakan seorang tersangka dalam 5 kasus pembunuhan misterius. Tommy ditemukan meninggal pada 26 Juli 1985. Dan jasadnya ditemukan setelah seminggu meninggal. Ditembak dalam jarak dekat sebanyak 5 kali. Mikey hidup di kota kecil di pedesaan Inggris dan tidak menikah, hidup tenang dan menyendiri. Carol masih bekerja untuk agensi pelayanan sosial dan memutuskan tidak menikah. Dia masih tinggal di Hell Kitchen dan mengadopsi seorang anak laki-laki. Dan anaknya diberi nama John Thomas Michael Martinez.
Nama itu adalah nama dari sahabatnya. Anak itu dipanggil Zack oleh Carol. Dan malam itu adalah malam paling spesial dalam kehidupan mereka. Mereka berharap bisa melakukannya lagi, namun kehidupan mereka berbeda. Dan itulah akhir bahagia mereka. Terakhir kalinya mereka bersama sebagai seorang sahabat yang hubungannya lebih kental daripada darah. Negara bagian New York Divisi Rehabilitasi Remaja menyatakan bahwa kondisi yang digambarkan sekolah anak-anak nakal tidak benar dan tidak ada di setiap pusat kegiatan remaja. Tidak ada catatan tentang penyokong dana. Kantor Jaksa Wilayah Manhattan menyatakan bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Lebih lanjut, mereka menyangkal setiap pengetahuan insiden yang digambarkan di film ini. Lorenzo Carcaterra menyatakan bahwa nama, tanggal, dan tempat telah diubah. Dialah orang yang berdiri di balik cerita film ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di episode berikutnya.